Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memulai lagi pembelajaran di semester Ghazal ini ya, setelah lama sekali libur. Kita bulan ini akhir September mulai lagi. Pada semester ini kita ketemu di mata kuliah psikologi keluarga. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah agar perjalanan kita selama satu semester ini diberikan kekuatan lahir maupun batin. Ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Mari kita membaca Fatihah untuk orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita, orang tua, guru-guru kita, para pendiri Umum Sunan Surabaya, dan para ulama, seluruh keluarga kita. Anak-anak sekalian, di mata kuliah psikologi keluarga ini memang berbeda dengan mata kuliah psikologi keluarga yang ada di prodi psikologi. Ini kan di prodi hukum keluarga. Sehingga nanti ada beberapa materi yang memang berbeda dan harus disesuaikan dengan konteks atau kebutuhan. Capaian dari pembelajaran pada mata kuliah psikologi keluarga ini, nanti dalam satu semester kita akan mengkaji secara teoritis, secara praktis, kemudian juga kita akan mencoba mengaplikasikan itu nanti dalam bentuk tugas dan yang lain. Kalau terkait dengan beberapa materi secara konseptual, ada beberapa ini nanti materi-materi yang akan kalian dapatkan atau yang akan kami sampaikan di satu semester ini. Diharapkan kalian memahami betul konsep atau teori-teori terkait dengan psikologi keluarga dalam perspektif hukum keluarga, karena berada di prodi hukum keluarga. Nah, dari pemahaman yang diberikan itu atau pemahaman yang kalian dapatkan, diharapkan nanti mahasiswa atau kalian menguasai teori-teori atau konsep-konsep mengenai psikologi keluarga dan keluarga sakinah. Karena memang diarahkannya lebih ke bagaimana sih keluarga secara islami atau dalam perspektif Islam. Nah, selain itu, setelah mendapatkan pemahaman, diharapkan nanti bisa mengaplikasikan dalam bentuknya adalah nanti arahnya ke bagaimana kalian menjadi konsultan hukum keluarga. Ketika memberikan konsultasi terkait hukum keluarga, perspektif psikologi keluarganya itu juga masuk. Jadi memahami keluarga tidak hanya dalam ranah hukum, tapi dalam sudut pandang psikologi, karena ini menjadi penting. Karena hukum itu tidak selalu pada hal-hal yang kasat mata, tapi ada hal-hal yang lain yang perlu menjadi pertimbangan. Nah, salah satunya adalah terkait dengan aspek psikologis. Maksud saya tidak selalu terkait material, tapi aspek psikologis juga penting menjadi bahan pertimbangan. Kemudian selain itu juga ketika melakukan pendampingan hukum mengenai keluarga, perspektif tentang psikologi keluarga itu juga menjadi bagian dalam melihat fenomena atau persoalan-persoalan yang ada dalam keluarga. Jadi pendekatan hukumnya itu tidak hanya hukum secara material, tapi ada
dasar terkait dengan hukum keluarga. Misalnya satu contoh, kasus tentang perceraian misalnya. Tidak hanya melihat konteks perceraiannya saja, tapi dilihat juga bagaimana sih perceraian ini pada masing-masing orangnya, aspek psikologis apa, sebabnya apa, itu pertimbangan psikologis masuk di situ. Nah, tidak hanya ini fakta perceraian ada saja, secara hukum kan seperti itu ya, fakta materialnya seperti apa, tapi pertimbangan psikologis, karena ini terkait dengan psikologis, kalau dari sosiologi biasanya pertimbangan sosiologis itu juga menjadi penting untuk dilakukan. Pada mata kuliah ini nanti arahnya adalah bagaimana para pelaku hukum, maksudnya adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dalam advokasi, konsultasi, pendampingan secara hukum, memiliki perspektif psikologi. Nah, karena prodinya adalah hukum keluarga, secara spesifik mengarah pada perspektif psikologi keluarga. Nah, harapannya di sana. Materi yang akan kita diskusikan pada semester ini itu meliputi beberapa hal ini ya, yaitu misalnya pengantar tentang psikologi keluarga. Psikologi keluarga itu apa sih? Kenapa harus dipelajari di prodi hukum keluarga misalnya. Terus kemudian pengertian dan ruang lingkup serta fungsi keluarga. Keluarga itu seperti apa? Secara psikologi tadi ya, karena perspektifnya lebih ke psikologi. Kalau secara hukum mungkin seperti ini, tapi kalau secara psikologi melihat keluarga itu seperti ini. Penelitian dalam lingkup psikologi keluarga, apa saja sih riset atau perkembangan riset secara yang dipublish tentang psikologi keluarga itu sudah pada tahap mana. Nah, karena riset-riset ini juga akan bisa kita lihat perkembangan teori itu dari perkembangan fokus atau kajian yang ada dalam riset-riset yang ada. Tahapan-tahapan perkembangan keluarga, di dalam keluarga itu kan ada tahapan-tahapannya. Untuk membentuk sebuah keluarga itu ada tahapan-tahapannya, ada fase-fase yang harus dilalui sampai keluarga A hingga keluarga Z misalnya, tahap A sampai tahap Z. Selain tahapan-tahapan yang secara umum atau secara ideal misalnya, juga ada tahapan-tahapan penting lainnya dalam keluarga. Ada situasi-situasi yang di luar misalnya prediksi, ada hal-hal yang mungkin tidak diinginkan, misalnya perceraian, tapi itu terjadi. Nah, bagaimana pada tahap ini? Atau misalnya penelantaran anak, atau tiba-tiba pindah rumah, atau banyak sekali situasi dalam fase keluarga ini yang dilalui. Nah, ini nanti juga akan kita kaji di sini. Hal yang penting dalam keluarga kita kaji juga yaitu aspek komunikasi dalam keluarga, kemudian relasi gender dalam keluarga, bagaimana kesetaraan gender yang seharusnya dikembangkan dalam keluarga, manajemen konflik dalam keluarga. Dinamikanya pasti ada konflik-konflik itu. Nah, bagaimana konflik dan resolusi konflik yang terjadi dalam keluarga, bagaimana mengelola konflik itu. Nah, juga terkait dengan perlindungan hukum terhadap keluarga. Hukum-hukum apa saja atau aturan perundang-undangan apa saja yang melingkupi dalam ranah keluarga, misalnya undang-undang perlindungan anak. Di situ ada hak-hak apa sih yang harus diperoleh oleh anak-anak, undang-undang KDRT, undang-undang perkawinan, undang-undang tentang warisan. Nah, banyak sekali. Nanti kita akan eksplorasi perundang-undangan apa saja yang terkait dengan keluarga. Dan yang terakhir yaitu bagaimana membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, paling enggak ada beberapa materi ini yang akan kita diskusikan, yang akan kita pelajari di semester ini.
seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri bahwa semester ini proses pembelajarannya itu dengan online ya. Jadi model daring, kita belum dibolehkan tatap muka kecuali pada mata kuliah praktikum, dan itu pun harus berada di akhir semester dan memastikan situasi memang sudah aman. Nah, karena kita menggunakan metode daring atau online sesuai dengan anjuran dari universitas, kita menggunakan Google Classroom. Kalau tatap muka kita bisa menggunakan secara online, itu kita bisa menggunakan Google Meet, Zoom atau yang lainnya. Nah, nanti itu kita bisa sepakati bersama-sama. Tapi paling enggak yang harus menjadi pemahaman kita bersama hari ini adalah proses pembelajaran kita menggunakan pembelajaran online. Waktu kalau saya di prodi hukum keluarga ini mengampu psikologi keluarga di 2 kelas, yaitu kelas C dan kelas D. Pada kelas C itu hari Kamis jam 7.40 sampai 09.20, sedangkan di kelas D itu hari Selasa jam 13.20 sampai jam 15. Nah, di kontrak belajar kita sepakati, saya biasanya memberikan materi, itu materi saya share melalui video di YouTube. Nah, kalian nanti bisa mempelajari sekitar 30 sampai 45 menit waktu yang dibutuhkan. Setelah itu nanti kita diskusikan di Google Classroom atau di Google Meet. Jadi kita ketemu tinggal mendiskusikannya. Terus kemudian pada proses evaluasi itu ada beberapa, sebenarnya kita kan ada kalau di RPS itu kan 16 kali pertemuan, 14 kali tatap muka, yang 2 untuk ujian UTS dan UAS. Penugasan berada di proses selama perkuliahan di 14 kali pertemuan itu. Nah, penugasannya akan berbentuk apa saja, nanti sangat variatif. Jadi sesuai dengan kajian atau fokus diskusi yang kita diskusikan di setiap pertemuan, kemudian mengarah pada kompetensi yang diharapkan atau capaian pembelajarannya. Bisa jadi nanti ada riset sederhana tentang keluarga, penerapan dari psikologi keluarga dalam perspektif hukum, terus kemudian juga ada tugas presentasi, ada tugas studi kasus, ada beberapa hal. Nah, paling tidak gambarannya seperti itu terkait dengan tugas. Nah, penilaian seperti biasanya komponennya meliputi kehadiran, terus kemudian UTS, UAS, dan penugasan dari tugas-tugasnya. Kalau di aturannya di UIN kan 4 itu: kehadiran, UTS, UAS, dan penugasan. Sama, saya juga menggunakan itu dengan prosentase yang sudah berlaku sekarang. Oke, itu tadi tentang bagaimana sih proses belajar kita. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, nanti kita bisa lewat di Google Classroom ya, atau Google Meet nanti. Nah, sekarang kita ke psikologi keluarga itu apa sih? Kenapa sih kita harus mempelajari tentang psikologi keluarga, padahal ada di Fakultas Syariah dan Hukum? Psikologi keluarga, jadi secara umum psikologi itu secara keilmuan ada psikologi umum, ada psikologi khusus. Psikologi mengkaji tentang perilaku manusia, bagaimana interaksi individu dengan individu yang lain, bagaimana dinamika psikologis tentang memori, tentang kemampuan memecahkan masalah dan yang lain sebagainya. Jadi aspek-aspek psikologis yang ada dalam diri individu itu dikaji dalam ilmu psikologi. Nah,
psikologi secara khusus itu psikologi yang mengkaji pada hal-hal yang spesifik. Ada psikologi forensik, mengkaji tentang aspek-aspek forensik, misalnya yang terkait dengan hukum, proses hukum. Terus kemudian ada psikologi kriminal, ada psikologi sekolah, ada psikologi anak berkebutuhan khusus. Jadi ada banyak sekali di mana psikologi itu mengkaji tentang hal-hal yang lebih spesifik. Nah, salah satunya lagi itu adalah psikologi keluarga. Jadi psikologi keluarga itu merupakan salah satu kajian spesifik dalam psikologi yang membahas tentang keluarga. Nah, meskipun spesifik, psikologi keluarga tetap memiliki konsep dasar dan terapannya terkait dengan misalnya teori-teori tentang keluarga, dinamika keluarga dan yang lainnya. Juga terkait tentang terapan itu misalnya intervensi, treatment dan pencegahannya. Apa sih yang harus dilakukan ketika terjadi persoalan? Apa sih yang harus dilakukan agar persoalan itu tidak terjadi? Nah, baik aspek intervensi, treatmentnya dan pencegahannya juga dikaji dalam psikologi keluarga. Misalnya tentang perceraian, apa sih yang harus dilakukan ketika perceraian itu terjadi? Bagaimana intervensinya? Terus ada juga yang misalnya agar perceraian itu tidak terjadi atau meminimalkan terjadinya perceraian, apa yang harus dilakukan? Kekerasan terhadap anak sekarang meningkat. Apa sih yang harus dilakukan untuk menangani persoalan yang sudah terjadi ini? Itu dikaji dalam psikologi keluarga. Nah, jadi cakupannya sangat luas sekali. Ranah kajian dalam psikologi keluarga itu terkait dengan keluarga dan perkawinan. Juga terkait dengan proses penelitian dan intervensi, dan juga gagasan tentang perkembangan teori-teori inti psikologi keluarga yang terkait dengan konteks dan perspektif sistem. Jadi di psikologi keluarga itu tidak hanya berbicara hanya persoalan-persoalan saja, misalnya terkait dengan keluarga dan pernikahan, tapi juga mengkaji tentang bagaimana riset-riset psikologi keluarga. Karena diharapkan dari riset-riset ini akan kita lihat dinamika perkembangan teori tentang psikologi keluarga. Bagaimana secara teori psikologi keluarga menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat terkait dengan keluarga dan perkawinan, tapi juga dari realitas sosial yang ada melalui riset akan memunculkan bagaimana perkembangan teori-teori tentang psikologi keluarga. Nah, psikologi keluarga memang secara khusus memang itu bagian dari psikologi secara umum. Nah, psikologi keluarga ini mencakup juga dari berbagai hal. Jadi, yang mengkaji tentang keluarga itu tidak hanya psikologi. Jadi sosiologi juga ada, kemudian metodologi, kemudian komunitas, gender, kesehatan. Nah, banyak sekali yang mengkaji tentang keluarga, baik dari ranah psikologi sendiri ataupun dari keilmuan yang lain. Ranah psikologi sendiri itu maksudnya psikologi keluarga itu kan memang bagian dari psikologi secara umum yang spesifik. Tapi dalam psikologi keluarga ini juga dikaji hal-hal yang lain, misalnya perkembangan. Misalnya di dalam keluarga itu kan ada anak, ada orang tua. Nah, psikologi perkembangan anak juga mengkaji tentang anak dalam keluarga itu. Jadi ada banyak keilmuan yang mengkaji tentang keluarga. Dan disinilah kolaborasi antara psikologi keluarga dengan keilmuan-keilmuan yang lain itu menjadi penting agar kita bisa melihat bagaimana dinamika keluarga ini secara utuh.
Sama halnya keilmuan yang lain, misalnya sosiologi, antropologi, hukum, terus kemudian ekonomi. Jadi ada banyak kajian keluarga dari perspektif keilmuan. Tapi nanti akan kita lihat spesifiknya di mana sih psikologi keluarga ini. Psikologi keluarga menggunakan perspektif sistemik. Memang psikologi berbicara dengan membincang atau mengkaji tentang perilaku individu. Tapi ketika kita mengkaji tentang psikologi keluarga, lebih ke arah sistemik. Sistemik itu bagaimana individu menjadi bagian dari sistem keluarga. Keluarga ini kan merupakan salah satu sistem terkecil. Individu ini menjadi bagian dari sistem keluarga ini. Nah, arahnya lebih ke sana yang dikaji. Ketika kita berbicara individu menjadi anggota keluarga, tidak hanya individunya ini saja, tapi individu bagian dari keluarga A. Karena bagaimana individu tumbuh dan berkembang ini akan dipengaruhi oleh sistem yang berlaku di keluarga A. Bedanya di situ. Kalau hanya mengkaji individu saja ya sudah individunya, tapi ketika berbicara psikologi keluarga, kita harus bisa melihat bahwa individu ini bagian dari sistem perkembangannya dan yang lainnya itu sangat dipengaruhi oleh sistem keluarga A yang dikembangkan dalam keluarga A ini. Nah, tapi tetap fokusnya adalah pada sifat dan peran individu, tapi terkait dengan bagaimana hubungannya, interaksinya antar satu keluarga dengan keluarga yang lain, atau dalam keluarga itu sendiri. Nah, kalau jaringannya lebih luas, itu mengarah pada ekologi sosial keluarga. Bagaimana teori sosial ekologinya Bronfenbrenner ini juga bisa untuk mengkaji keluarga, yaitu interaksi tidak hanya individu dalam keluarga inti saja, tapi bagaimana interaksi individu dengan hal-hal yang terkait dengan keluarga. Apakah itu aspek makro, ekso, mesosistem, itu juga dikaji dalam psikologi keluarga. Contohnya begini. Ketika kita berbicara tentang bagaimana sistem yang berlaku dalam keluarga A, misalnya pola individu satu dengan individu yang lain, relasi suami dengan istri. Nah, relasi suami dengan istri kalau kita kaitkan secara hukum, maka relasi suami dengan istri ini sangat dipengaruhi juga dengan tatanan yang ada, yaitu perundang-undangan tentang KDRT. Bagaimana suami harus memperlakukan istri, atau bagaimana relasi anak dengan orang tua. Ada undang-undang perlindungan anak. Orang tua ada hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua misalnya. Nah, ini kan terkait dengan hal yang lain, ranah yang lain, yaitu makrosistem yang berupa misalnya undang-undang terkait dengan perlindungan anak, KDRT, waris, atau perkawinan misalnya. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap bagaimana interaksi individu dalam keluarga. Jadi tetap pada individunya, tapi individu bagian dari sistem. Itu perspektif sistemiknya yang dimaksud ke sana. Hari ini ada banyak sekali kasus terkait dengan keluarga. Ini menjadi keprihatinan bersama, baik psikolog keluarga maupun para pelaku hukum ya namanya ya, misalnya advokat dan yang lainnya, atau praktisi hukum terkait dengan kondisi keluarga. Misalnya interaksi antara suami dengan istri, interaksi antara orang tua dengan anak. Kita temukan akhir-akhir ini banyak data yang dipublish di media meningkatnya angka perceraian.
meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan di dalam keluarga di masa pandemi ini. Terus kemudian terhadap anak, kekerasan seksual terhadap anak, kasus pembunuhan dan yang lain sebagainya. Jadi kita melihat ada banyak sekali persoalan-persoalan keluarga yang itu membuat kita menjadi prihatin. Nah, apakah prihatin ini cukup? Enggak. Di sini diharapkan para nanti kalian yang jadi konselor hukum, konsultan hukum, terus kemudian psikologi keluarga, misalnya dari prodi psikologi, nah itu memberikan bantuan bagaimana keluarga yang bermasalah ini pada tataran intervensi treatmentnya, jadi pada tataran penanganannya, apa sih yang harus dilakukan pada keluarga yang mengalami gangguan fisik maupun emosional, fisik maupun psikologis terkait dengan keluarga mereka misalnya. Nah, itu apa yang bisa kita lakukan? Nah, diharapkan ada intervensi dari orang-orang yang memiliki kompeten dalam hal itu. Salah satunya adalah para praktisi hukum kalian. Contoh apa yang bisa dilakukan? Memberikan edukasi terkait dengan hukum, memberikan pendampingan secara hukum, advokasi hukum pada keluarga ini. Ketika mereka berproses secara hukum atau ketika mereka tahu bahwa ada perlindungan hukum terhadap keluarga, mereka tahu bagaimana cara menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan hukum. Nah, ada banyak sekali ya. Nah, itu kita harus tidak bisa tinggal diam, tapi harus melakukan sesuatu atau melakukan upaya preventif, misalnya pencegahan, meningkatnya pernikahan dini, misalnya usia dini. Di beberapa media kemarin itu kan banyak misalnya yang mengajukan terkait dengan usia itu loh, usia menikah yang sebenarnya usianya belum mencukupi untuk menikah, tapi kemudian mereka mengajukan agar diperbolehkan untuk menikah. Apa sih yang harus dilakukan agar ini tidak terjadi atau menurunkan angka ini? Nah, itu upaya-upaya pencegahan. Misalnya sosialisasi terkait dengan hukum perkawinan, misalnya relasi perkawinan itu harus seperti apa dan yang lain. Atau perceraian, bisa melakukan pendampingan korban perceraian, misalnya bagaimana nanti suami sama istri, anaknya, keluarganya dan yang lainnya, misalnya kebutuhan hidupnya. Nah, ada banyak yang bisa dilakukan untuk memberikan dukungan sosial support pada keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan baik secara fisik maupun psikologis. Psikologi keluarga itu kalau sekarang kita lihat bahwa menjadi kebutuhan yang sangat penting sekali. Jadi pengetahuan tentang psikologi keluarga, karena diharapkan bahwa ketika kita melihat keluarga tidak hanya, terutama dari praktisi hukum ya, tidak hanya ketika ada persoalan keluarga kita tidak melulu melihat persoalan itu dalam konteks hukum material, tapi kita harus punya pertimbangan-pertimbangan psikologis. Ketika memutuskan sesuatu, ada pertimbangan-pertimbangan lain. Pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan, ada pertimbangan-pertimbangan psikologis, sosiologis, diharapkan seperti itu. Ketika melakukan intervensi juga demikian. Ketika melakukan upaya-upaya pencegahan, pertimbangan psikologis itu ada, tidak hanya soal pertimbangan hukum. Diharapkannya seperti itu, jadi lebih humanis. Oke, saya kira itu gambaran tentang bagaimana psikologi keluarga. Untuk hal-hal yang mungkin perlu kita diskusikan
diskusikan, mari kita diskusikan di ruang Google Meet dan Google Classroom nanti. Silahkan. Yang menjadi dasar dari pertemuan hari ini, yang menjadi tujuannya adalah kalian memahami kenapa sih psikologi keluarga itu menjadi penting untuk dikaji dalam prodi hukum keluarga, karena diharapkan perspektif psikologi masuk menjadi bagian ketika kalian melakukan proses penanganan terhadap persoalan-persoalan yang ada di keluarga dan pertemanan. Oke, saya kira cukup itu dari saya. Terima kasih banyak. Mari kita diskusikan hal-hal yang terkait dengan materi ini di forum selanjutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.